Ibu Dewi adalah seorang ibu rumah tangga. Dalam setiap bulannya, Ibu Dewi menerima penghasilan dari suaminya sebesar 4 juta rupiah. Nah, dari gaji yang Ibu Dewi terima sebesar 4 juta rupiah, Ibu Dewi akan mengalokasikan biaya-biaya selama sebulan. Di antaranya ada biaya pendidikan anak, ada biaya kesehatan, ada juga biaya tabungan. Nah, berkaitan dengan ilustrasi tersebut, maka negara kita pun demikian. Karena di dalam APBN, pemerintah juga harus mengalokasikan seluruh anggaran belanja negara dalam 1 tahun dan harus sesuai dengan penerimaan negara dalam setiap tahun. Nah, apa jadinya kalau Ibu Dewi, begitu juga negara kita, maka dipastikan uang yang diterima Ibu Dewi sebesar 4 juta rupiah tidak akan mencukupi untuk biaya rumah tangga selama sebulan. Begitupun negara kita. Maka kita kaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, apa yang terjadi jika dalam setiap tahun negara kita tidak mengalokasikan biaya untuk pengeluaran dalam 1 tahun? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi tentang pengertian APBN, fungsi dan tujuan daripada anggaran pendapatan dan belanja negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Karim dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian daripada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, fungsi APBN, dan tujuan daripada APBN itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pengertian dari APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan APBN berisi daftar secara sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara juga diatur pada bab 8 Undang-Undang Dasar 1945, pada bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Yang berikut adalah tentang fungsi APBN. Fungsi yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua adalah perencanaan, yaitu anggaran negara harus menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang keempat adalah fungsi alokasi, yaitu anggaran negara dialihkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi. Anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dengan berdasarkan alokasi guna menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Fungsi yang keenam yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas adalah menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui adanya intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Berdasarkan dengan fungsi APBN tadi, maka Menteri Keuangan mengatakan bahwa 1 triliun pajak cukup untuk membiayai 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 pupuk bersubsidi, serta membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi makro. Di antaranya ada pertumbuhan ekonomi 5,2%,
laju inflasi 3,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp14.350, tingkat bunga SUN 10 tahun terakhir mencapai 6,80%, harga minyak mentah Indonesia mencapai 63 US dollar, lifting minyak bumi 703.000 barel, lifting gas bumi mencapai 1035 barel per hari. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan tentang tujuan daripada anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan daripada APBN diantaranya yang pertama, menjadi pedoman penerimaan serta pengeluaran negara guna melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, bertujuan agar transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat menjadi meningkat. Yang ketiga, bertujuan dalam meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan, membantu pemerintah agar dapat mencapai tujuan kebijakan fiskal, dan yang terakhir adalah bertujuan untuk memungkinkan pemerintah agar dapat memenuhi prioritas belanja. Nah, itulah informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pengertian APBN, fungsi APBN, dan tujuan APBN. Itulah video pembelajaran kita pada kali ini. Insya Allah kita ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap mengikuti perkembangan tentang APBN, karena di dalam APBN adalah uang rakyat. Uang rakyat adalah uang dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.